adalah salah satu basis terpenting dalam pendidikan akan anak-anak, karena di dalamnya ada pembentukan karakter dan nilai-nilai individu di dalam kehidupan keluarga. Dan di dalam keluarga juga kita belajar tentang kasih, pengorbanan, dan keadilan. Dan salah satu kisah Alkitab yang saat ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya bersikap adil dalam keluarga. Dan saat ini kita belajar tentang kisah Esau dan Yakub. Dan dengan sorotan tema bersikap adil dalam keluarga, yang merupakan tema sentral dari bidang IAI untuk minggu ini. Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Allah, kalau di dalam minggu kemarin kita berbicara keluarga adalah keluarga yang takut akan Tuhan, berarti di minggu selanjutnya dan di minggu ini kita belajar bagaimana keluarga yang takut akan Tuhan, berarti keluarga yang bukan hanya diberkati, tetapi keluarga yang bagaimana mereka bisa mendidik anak-anak tanpa perbedaan satu dengan yang lain. Persekutuan kehidupan keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, belajar dari kisah Esau dan Yakub, seorang anak kembar yang dilahirkan oleh Ribka. Kalau kita mau perhatikan bagian bacaan, mereka adalah anak-anak pergumulan. Karena di masa tua Ishak dia bergumul dan dia berdoa kepada Allah karena dia melihat bahwa istrinya itu mandul. Dan ketika dia berdoa, Tuhan langsung menjawab dan memberkati buharnya. Namun di dalam kisah perjalanan Ribka, ternyata dalam proses dia mengandung, apalagi kalau wanita yang baru pertama kali sedang mengandung, dia tidak tahu cara bagaimana menghadapi ketika bayi yang ada di dalam kandungan, ketika ada pergerakan, mungkin bagi dia sesuatu yang luar biasa. Tetapi juga dalam kehidupannya juga sendiri dia bisa mengatakan bahwa ternyata begini ya kalau wanita itu sedang mengandung. Ternyata begini sudah penderitaan yang sungguh luar biasa. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan Ribka, dan dia belum tahu kalau titipan Allah di dalam kandungannya ini adalah dua suku, dua bangsa yang akan kedepannya akan menjadi dua suku yang sangat bertentangan. Karena sangat jelas dikatakan di dalam bagian kebenaran firman Allah, ketika Allah mendengar doa Ishak dan memberkati buhar kandungan dari Ribka, dan ketika terjadi sesuatu yang sungguh luar biasa bagi seorang wanita, dan sekalipun dia merasakan suatu penolakan di dalam rahimnya, dia sempat katakan, Tuhan, saya memang meminta, tetapi apakah ini yang harus saya terima dan saya alami sebagai seorang wanita? Sebagai wanita yang takut akan Tuhan, dia berdoa dan meminta petunjuk daripada Allah. Dan apa yang difirmankan Tuhan, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Berarti kita bisa melihat bahwa hubungan Ishak Ribka bersama dengan Allah sungguh luar biasa. Dengan hidup yang takut akan Allah, Ishak berdoa dan bergumul dan Allah mendengarkannya. Begitu juga dengan Ribka.
Ketika dia mengalami sesuatu yang dahsyat sebagai seorang wanita, dia berdoa dan meminta. Dan Allah memberikan penjelasan kepadanya bahwa bayi yang ada di dalam kandunganmu itu adalah kembar. Ada dua bangsa, ada dua suku. Tetapi ke depannya mereka akan menjadi keluarga yang bertentangan. Persekutuan kehidupan keluarga Kristen yang diberkati dan dikasih oleh Allah, yang dimaksudkan di sini adalah bangsa Israel dengan bangsa Edom. Karena sangat jelas dikatakan di dalam bacaan selanjutnya ketika mereka dilahirkan, yang ditemukan oleh Esau adalah kulitnya berwarna merah dan dikatakan dia adalah Edom. Persekutuan kehidupan Tuhan yang diberkati dan dikasih oleh Allah. Dan bahkan dalam penjelasan juga dikatakan, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Artinya Allah sudah menyampaikan bahwa anak yang ada di dalam kandungannya yang tua ini akan menjadi hamba kepada yang muda. Tentu ketika terjadi hal demikian, pasti Ribka menyampaikan kepada suaminya, yaitu Ishak. Namun sebagai kehidupan anak-anak Allah, Abraham, Ishak dan Yakub sebelum Yakub ada, pasti kita sudah tahu bahwa kalau anak sulung, dia adalah anak seorang pemimpin. Dan dia juga anak yang diberkati. Dan memang kalau orang katakan yang sulung itu sudah yang akan mengangkat derajat. Tetapi dalam konteks pembacaan ini, firman Allah mengatakan sebaliknya. Allah memberkati yang bungsu. Allah memberikan kepercayaan kepada bungsu, bukan kepada yang tua. Artinya Allah berdaulat, Allah bisa melakukan segala sesuatu tanpa mengabaikan setiap adat istiadat yang ada. Persekutuan kehidupan keluarga yang diberkati dan dikasih Tuhan. Selanjutnya di dalam cerita firman Allah di saat ini dikatakan ketika mereka tumbuh dewasa, ternyata Esau adalah seorang pemburu. Sedangkan Yakub dia hanya orang yang hidup tenang, pendiam, dan juga pintar memasak. Jadi jangan heran kalau ada laki-laki juga yang pintar memasak, yang suka hidup tenang, tetapi ada juga yang suka bekerja. Dan memang benar firman Tuhan sudah jelas katakan. Dan kita tidak boleh katakan ini kenapa jadi seperti ini, anak pertama begini dan begitu. Tidak ya Bapak Ibu. Firman Tuhan juga sudah menyampaikan demikian. Esau dilahirkan sebagai seorang pemburu. Sedangkan Yakub dilahirkan sebagai seorang pria yang tenang, yang pintar memasak. Namun karena Ribka ini sudah tahu akan janji Allah bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya ini, bahwa si bungsu ini akan menerima berkat hak kesulungan. Sebagai seorang ibu tentu dia akan berupaya. Sehingga di dalam nats pembimbing saya ambil di dalam ayatnya yang ke-28, Ishak sayang kepada Esau. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Alasannya dia sayang kepada Esau karena Esau suka memburu dan juga suka memasak buruan, hasil buruannya itu. Sedangkan Ribka dia menyayangi, di sini dikatakan tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Di situ ada sayang, di situ ada kasih. Dan jelas kalau lagu selalu katakan kasih ibu sepanjang masa. Kasih ibu tidak pernah terbatas. Sekalipun ada banyak pergumulan yang akan terjadi, dia akan tampil di depan. Dia akan berupaya. Tetapi bukan berarti bapak-bapak minta maaf ya. Sayang yang dia berikan itu adalah setengah-setengah. Tidak ya.
Orang tua juga sebagai kepala keluarga, sebagai suami, ketika dia merasakan bahwa anak yang sangat dia kasihi, dia akan membela mati-matian. Namun yang terjadi di saat ini di dalam cerita Alkitab, sebagai pimpinan, sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang takut akan Tuhan, hendaklah Ishak mendengar apa yang diperintahkan Allah. Hanya dengan alasan karena dia sayang kepada Esau, sehingga dia ingin memberikan hak kesulungannya kepada Esau karena dia adalah anak yang sulung. Tetapi Ribka dia melakukan banyak cara sekalipun dengan cara yang tidak baik. Sebenarnya Allah bisa melakukan lebih dahsyat, karena apa yang dilakukan Allah pasti itu adalah yang terbaik. Namun bagaimanapun kasih seorang ibu terhadap anaknya, ketika dia tahu bahwa ini adalah anak yang dijanjikan Allah, yang akan mewarisi kerajaan, yang akan mewarisi hak kesulungan, tentu dia akan berupaya sekalipun ada kecurangan di dalamnya. Tapi kalau kita membaca di dalam bagian firman Allah di saat ini, di situ tidak ada kecurangan, Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat bagian teks selanjutnya, Yakub mengatakan kepada Esau ketika Esau kembali dari buruan, dan ketika dia lapar, ketika dia haus, dia melihat Yakub sedang memasak. Dia mengatakan, berikanlah sedikit masakanmu. Lalu Yakub menyampaikan kepada dia, saya akan memberikannya asalkan engkau memberikan kesulungan. Kalau dia merasa penting, pasti dia menolak, Bapak Ibu. Tetapi yang di sana terjadi, karena lapar orang bisa berbuat segala sesuatu. Karena lapar dia bisa menjual harga dirinya. Karena lapar dia bisa menyerahkan segala apa yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi kalau dia menyadari bahwa kesulungan itu penting, dia akan berkorban. Dia akan tetap memperkatakan tidak, karena ini bagian milik saya. Tetapi yang terjadi di dalam konteks tersebut tidak demikian, Bapak Ibu. Yang disampaikan, sebentar lagi saya akan mati, lalu untuk apa hak kesulungan itu? Dengan pintarnya Yakub mengatakan, kamu harus berjanji. Setelah kamu berjanji, aku akan memberikan makanan ini. Hanya sup kacang merah saja. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dalam pembacaan yang terakhir dikatakan, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Artinya juga dia memandang ringan apa yang difirmankan Allah di dalam kehidupannya. Ketika janji yang sudah diberikan kepadanya seharusnya dia jaga, dia pelihara. Namun yang dia lakukan adalah dia memberikan kesulungan demi kelaparan yang dia rasakan. Namun juga di situ ada sebuah hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh orang tua. Sebagai papa dan mama, sehendaknya dia harus melakukan sebuah keadilan. Dia harus menyampaikan apa yang difirmankan Allah kepada mereka. Namun ternyata bapa dan mama iko dong pu mau saja. Ishak karena dia merasa kesulungan ini harus didapat oleh orang yang lebih tua. Sedangkan Ribka dia mempertahankan apa yang difirmankan Allah. Tetapi mereka tidak berbicara dengan baik. Dan akhirnya hubungan anak kakak beradik yang seharusnya mereka katakan kalau hubungan darah, hubungan kembar, dia terikat satu dengan yang lain. Kalau satu rasa sakit, pasti yang lain akan merasakan kesakitan. Tetapi di sini dijelaskan tidak demikian. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen saat ini? Keluarga Kristen saat ini, keluarga Kristen yang benar-benar mau hidup takut akan Allah. Suami adalah kepala keluarga. Suami adalah tiang doa. Istri juga adalah tiang doa. Tapi kalau kita sudah berdoa dan Allah memberikan petunjuk, hendaklah kita hidup takut akan Tuhan. Hendaklah kita merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu benar-benar
supaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Jangan ketika kita mendapat pengwayuan, lalu Allah sudah menyampaikan, karena kita mengatakan, sudah, karena anak yang tua ini dia akan mengangkat derajat saya, yang di bawah ini, yang di tengah atau bungsu, sudah anggap saja dia tidak ada apa-apanya. Padahal ternyata ketika di dalam kehidupan kita semakin hari Allah memperkaya hidup kita dengan berbagai hal, anak-anak semakin bertumbuh. Justru yang terjadi, anak sulung selalu membuat hati orang tuanya tersakiti. Itu realita Bapak Ibu, banyak keluarga Kristen demikian. Lalu siapa yang salah? Apakah kita mempersalahkan anak? Apakah kita mempersalahkan keluarga? Orang tua, papa dan mama, atau kita mempersalahkan Tuhan? Tetapi saya yakin, saya percaya, orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan bijak untuk mendidik akan kehidupan anak-anaknya. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Kalau kita telah dipersatukan Allah, dan kalau kita benar-benar dibina oleh Allah sendiri, dan ketika kita minta petunjuk dari Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab setiap apa yang menjadi gumul kita. Mari kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ketika Allah memberikan titipan, ini titipan Bapak Ibu. Anak-anak itu adalah titipan. Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjaga dan mendidik mereka. Ketika Allah mempercayakan kepada kita, berarti Allah tahu kita mampu untuk mendidik mereka. Namun sepanjang perjalanan kehidupan kita ternyata ada banyak proses yang harus kita lalui. Ada keluarga yang memang diberkati oleh Allah, ada keluarga yang selalu berada di dalam berbagai pergumulan, ada yang keluarga yang ada dalam kehancuran. Tetapi bagaimana menjadi keluarga Kristen yang takut akan Allah? Firman Allah sangat jelas dikatakan, marilah kita hidup takut akan Tuhan dan bersikap adilah, sehingga anak-anak titipan Allah benar-benar merasakan apa yang diinginkan oleh kehidupan anak-anak terkasih. Kehidupan keluarga yang diberkati dan dikasih Tuhan, pelajaran yang penting. Kalau kita sudah membangun intim dengan Allah, marilah kita memperkuat itu bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi keputusan Allah, hendaklah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan karena kita mengatakan atau kita mempertimbangkan dengan banyak hal, karena ini anak yang tua, dia pandai, dia seperti ini, anak yang bungsu atau anak yang tengah seperti ini. Tidak ya Bapak Ibu, jangan demikian. Karena kita punya tugas untuk mendidik dan mengarahkan mereka. Keberhasilan keluarga juga bukan hanya pada orang tua, tetapi bagaimana anak-anak membawa nama baik kita. Dan jangan sekali-kali kita mengatakan kalau anak yang gagal itu karena mama, anak yang berhasil itu karena papa. Padahal dong kerja bersama-sama. Kalau kita semakin hari mengatakan demikian, pasti kita sudah membuat paradigma yang lain bagi kehidupan anak-anak terkasih kita. Apalagi sekarang anak-anak hidup dengan digital, dengan dunia yang selalu ada dengan mobile. Dia bisa mencurhat segala isi hatinya kepada dunia maya dibandingkan dengan keluarga. Mereka lebih senang dengan bermain game daripada mereka bersekutu dengan orang tua, karena hubungan anak beserta dengan orang tua semakin hari semakin jauh. Jangan seperti Ishak, karena dia pintar berburu dan memberikan yang terbaik lalu kita sayang dia. Tetapi anak yang tinggal diam saja lalu kita tidak senang dengan dia. Tetapi mari kita mengasihi anak-anak kita dengan hati yang tulus. Sebagaimana kita selalu bergumul dan meminta kepada Allah agar Allah selalu memberkati keluarga kita, mari kita mengasihi mereka. Karena kelak ketika dia tumbuh dewasa, kita juga akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan sukacita. Lalu apa yang harus kita banggakan? Orang tua tidak perlu membanggakan diri. Yang perlu kita katakan terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberikan tanggung jawab yang luar biasa. Dan sampai detik ini dan di titik ini,
saya mampu mendidik mereka walaupun dengan kurang-kurang. Keberhasilan anak bisa terjadi karena campur tangan Tuhan. Jadi jangan kita menuntut apa yang harus kita tuntut kepada anak-anak. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar tentang kisah Esau dan Yakub. Keluarga kedua anak terkasih hidup dengan apa yang menjadi keinginan papa dan mama mereka. Tetapi saya yakin, saya percaya ke depan keluarga kita, ketika kita mengimani janji Allah, Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Ingat sekali lagi, Allah mengasihi orang yang takut akan Tuhan. Allah akan memberkati keluarga kita ketika kita mau hidup berkenan sesuai dengan janji Allah. Selamat memasuki minggu-minggu yang diberkati oleh Tuhan. Bawalah keluargamu dengan kasih setia, rangkulah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Dan saya yakin, saya percaya keluarga kita hari ini, esok sampai selamanya akan memperoleh berkat yang melimpah. Amin.